Beaten up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little ring. Kentang termasuk salah satu umbi-umbian yang banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok bagi masyarakat dunia. Kentang terdiri dari beberapa jenis dan beragam varietas. Berdasarkan warna kulit dan daging umbinya, kentang terdiri dari 3 jenis golongan, yaitu kentang putih, kentang kuning, dan juga kentang merah. Akar tanaman kentang sendiri merupakan akar yang menjalar, ukurannya sangat kecil bahkan sangat halus. Kedalaman daya tembus akarnya ini bisa mencapai 45 cm. Dari beberapa akar tadi akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi bakal umbi atau stolon yang akhirnya menjadi umbi. Umbi dari tanaman kentang sendiri berbentuk buni, buah yang kulit atau dindingnya berdaging serta mempunyai 2 ruang. Batang tanaman kentang berbentuk segi empat, panjangnya bisa mencapai 50 hingga 120 cm dan tidak termasuk dalam batang berkayu. Kemudian batang dan daun tanaman kentang ini berwarna hijau kemerahan ataupun hijau keunguan. Daun tanaman kentang merupakan daun majemuk yang terdiri atas tangkai daun utama, anak daun primer, dan anak daun sekunder. Kemudian tanaman kentang ini memiliki bunga yang berwarna kuning keputihan maupun ungu. Bunga tanaman kentang tumbuh di ketiak daun teratas dan berjenis kelamin 2. Tiap karangan bunga memiliki 7 hingga 15 kuantum bunga. Struktur bunga tanaman kentang sendiri terdiri dari daun kelopak, mahkota, benang sari yang masing-masing jumlahnya berjumlah 5 buah. Sistem budidaya tanaman kentang. Waktu tanam tanaman kentang Pak Yono yaitu pada akhir musim hujan sekitar bulan April sampai Mei. Selanjutnya untuk pemupukan, Pak Yono menggunakan pupuk NPK, KCL, SP36 atau pupuk kimia yang lainnya. Tidak menggunakan pupuk organik. Menurut Pak Yono, pemupukan dibagi menjadi 2, yaitu pemupukan untuk pertumbuhan dan pemupukan untuk menghasilkan umbi yang besar. Untuk pertumbuhan, pupuk diberikan setelah 20 hari tanam, sedangkan untuk menghasilkan umbi yang besar, pupuk diberikan setelah 40 hari sampai 50 hari. Pemberian pupuk pada tanaman kentang dilakukan setelah proses pengolahan tanah. Lalu pada pengairan atau penyiraman, tanaman kentang menggunakan sumber mata air. Pengairan atau penyiraman dilakukan 2 hari sekali. Hama yang menyerang tanaman kentang pada lahan budidaya milik Pak Yono salah satunya adalah kutu kebul atau Bemisia tabaci. Untuk pengendaliannya dilakukan dengan insektisida kontak merek Confidor yang berbahan aktif imidacloprid dengan dosis 200 ml per 1 liter air yang diaplikasikan saat pagi atau sore hari. Penyemprotan diulang 1 minggu sekali apabila hama tidak hilang. Namun apabila hama kutu kebul sudah hilang, cukup dilakukan penyemprotan 1 kali. Kutu kebul dapat menimbulkan kerusakan secara langsung, yaitu berupa bercak nekrotik, klorosis, dan daun gugur, serta secara tidak langsung sebagai vektor penyakit begomovirus yang menyebabkan daun keriting hingga kekuningan pada kentang. Yang kedua, ulat gerayak. Morfologi ulat gerayak yaitu torak terdapat huruf Y terbalik, memiliki 4 buah titik atau pinakula berbentuk segi 4. Hama jenis ulat gerayak menyebabkan kerusakan pada tanaman kentang dengan memakan daun. Larva muda diketahui memakan permukaan bawah daun, sedangkan larva yang lebih tua seringkali membuat lubang besar yang pada akhirnya dapat menyebabkan pembusukan sekunder. Yang ketiga adalah lalat daun. Morfologi lalat daun serangga dewasa atau lalat penggorok daun berupa lalat kecil yang berukuran kurang lebih
2 mm. Larva aktif menggorok dan membuat lubang pada jaringan daun. Gejala serangan ditandai adanya bintik-bintik putih dan alur korokan yang berwarna putih pada permukaan daun. Selain hama, terdapat pula penyakit hawar daun kentang yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora infestan. Menurut Pak Yono, cendawan ini dapat ditangani menggunakan fungisida merek Kelonil 75WP dengan bahan aktif klorothalonil 70% yang diaplikasikan dengan cara mencampurkan 2 gram kelonil dengan 1 liter air dan disemprotkan pada pagi atau sore hari. Pengendalian gulma pada lahan kentang milik Pak Yono di Dusun Kintelan dilakukan secara mekanis dengan cara mencabut langsung gulma tersebut. Mengapa tidak menggunakan herbisida seperti gramoson atau Roundup? Karena jarak tanam antar kentang yang rapat, yaitu 10 cm x 10 cm. Penggunaan herbisida akan berpotensi mengenai tanaman kentang yang membuat tanaman kentang ikut mati bersama gulma. Untuk pengendalian gulma di lahan milik Pak Yono dilakukan cukup sebulan sekali. Sebagai tambahan, Pak Yono juga mengungkapkan bahwa jika tanaman kentang tumbuh semakin besar, maka gulma yang tumbuh akan semakin sedikit karena tertutup oleh tanaman kentang. Pak Yono mengungkapkan bahwa kendala dalam budidaya tanaman kentang justru bukan berasal dari hama maupun penyakit yang menyerang tanaman kentang, akan tetapi berasal dari kesulitan memperoleh bibit tanaman kentang. Beliau juga mengungkapkan bahwa hama dan penyakit yang menyerang tanaman kentang juga merupakan kendala, namun kendala berupa hama dan penyakit masih bisa diatasi, dan sampai saat ini kendala terbesarnya yaitu kesulitan memperoleh bibit kentang.